pajak itu memang kembali dulu sehingga semua pihak harus tahu. Jangan langsung ke akibatnya. Sekarang ini banyak pihak langsung ke akibatnya, misalnya tax rasionya turun, penerimaan begini, jumlah pajak kecil 70 juta, jangan. Tahun 65, Bung Karno itu pernah mengucapkan dalam satu peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 65, khususnya pasal 12 ayat 2, menyatakan bahwa pajak itu sukses atau penerimaan iuran negara itu sukses, Kementerian Iuran, kalau ditiadakan rahasia, meniadakan rahasia bagi aparat pajak. Ini dulu. Waktu itu tahun 65 pas saya masuk pajak, sehingga saya tahu sekali. Itulah ucapan Bung Karno pertama kali yang saya tahu. Tahun 83 Pak Harto itu mengubah undang-undang perpajakan yang sebelumnya itu merupakan undang-undang yang sifatnya sistemnya official assessment, artinya pemerintah menentukan jumlah pajaknya. Tapi pada Pak Harto diganti self assessment tahun 84, 11 Januari 84. Self assessment artinya wajib pajak diberi hak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri pajaknya. Terus kita tanya, yang dihitung itu apa? Nah, ini banyak orang yang mungkin kurang paham. Yang dihitung itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, dari manapun juga. Yang ketiga, dengan nama bentuk apapun. Yang keempat, yang dapat dikonsumsi dan atau menambah kekayaan. Itulah yang dihitung. Nah, sekarang yang dihitung itu dimasukkan dalam SPT. Petugas pajak sendiri tidak mempunyai monitoring untuk menguji benarkah jumlah SPT, lengkapkah item-item di SPT, jelaskah sumber-sumber keuangan di SPT. Ini yang nggak ada. Di sinilah timbul terus persoalan. Seolah-olah terjadi macam-macam. Tapi itu adalah kesempatan yang diberikan undang-undang yang tidak ditutup. Untuk itulah pada waktu kami diangkat jadi Dirjen Pajak, kami mengatakan kepada almarhum Presiden Gus Dur maupun Ibu Mega dan Pak SBY pada waktu itu, kami mengatakan pajak ini harus mempunyai kewenangan yang meniadakan rahasia bagi aparat pajak. Jadi kami memberikan contoh. Bagaimana caranya? Kami hanya mengatakan semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Nah, itu monitornya. Itu monitornya. Ini monitor. Jadi ini harus dibentuk. Nah, ini nggak mudah. Sejak 2001 kami perjuangkan. Alhamdulillah. Tadi kami lihat Bu Esa berbicara OECD. Akhirnya OECD melalui kesepakatan bersama tahun 2015 telah mengatakan pajak di dunia harus tidak mengenal rahasia. Yang terus diratifikasi oleh Pak Jokowi melalui Perpu 1 tahun 17 dan jadilah Undang-Undang 9 tahun 17 tentang akses informasi keuangan. Ya. Jadi dengan keadaan begini kita susah untuk mewujudkan keterbukaan atau transparansi bagi pajak. Nah, kita bayangkan sekarang kita keluarkan bagaimana perbandingan tax ratio dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2027. Ini semua prediksi. Sampai 2023 data ini sesuai data yang sebenarnya, hanya 23 belum diaudit oleh BPK. Sampai 22 sudah diaudit. Jadi rasio tahun 2022 itu 10,4. Tahun 2023 sekarang jadi 10,2. Ini tapi unaudited, belum diaudit. Nah, tahun 2024 itu menurut pidato Ibu Menteri di untuk persiapan Undang-Undang 7 2021 itu diperkirakan 24 sekian, 25 10,2 dan 27 kurang lebih sekitar 10,41. Oke. Ya. Maaf ini slide-nya agak loncat-loncat. 27 10 41 sampai 71. Nah, ini. Jadi kan melihat ke sini kita menanyakan, mengapa tax ratio kita nggak bisa
tinggi kembali seperti tahun 2001, 2000. Tahun 2000 itu tax ratio dibuat oleh Presiden almarhum Gus Dur itu 11%. 2001 Pak Gus Dur juga, tapi diganti Ibu Mega Agustus tahun 2001 itu 11,3. Lanjut sehingga waktu Ibu Mega menyerahkan tax ratio ke Pak SBY tahun 2004 itu 12,2. Tapi tahun 14 itu tax ratio diserahkan oleh Pak SBY ke Presiden Pak Jokowi 10,85. Tidak tahu dari tahun 24 Ibu Menteri 9,53. Ini pidato Ibu pada waktu paparan Menkyu dalam konferensi pers Undang-Undang HPP 7 tahun 21. Kalau 27, 26 ini adalah Undang-Undang APBN tahun 2024. Ini diprediksi begitu. Inilah gambarannya. Orang bertanya, Pak, gimana sih, kenapa sih kok nggak bisa mencapai seperti dulu lagi? Dia pernah mencapai tahun 2008 tax ratio pernah mencapai 13,3. Itu boom ekonomi. 2021 boom ekonomi, 2022 juga boom ekonomi, 2023 juga boom ekonomi karena komoditas kita naik. Tapi kelihatan sekali 2008 13,3, tapi 2009 langsung drop 11,04. Terus ada yang bertanya, berapa sih Pak 1% tax ratio itu nilainya? Sekarang ini PDB kita 21.000 triliun. Kalau 1% berarti 210 triliun. Ya. Kalau kita lihat tahun 2005 12,7, kalau tiap tahun kan ini naiknya 0,3. Ini tanpa payung hukum. Artinya waktu hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Tapi kok ada payung hukumnya berarti payung hukum kita punya sejak tahun 2008. Itu sudah ada payung hukumnya untuk pajak. Payung hukum untuk monitoring. Untuk itulah harusnya kok naiknya 0,3 tiap tahun ambil seolah nggak punya dasar hukum, payung hukum, maka 18 tahun sampai tahun 23 seharusnya 12,7 ditambah 18 kali 0,3 atau 5,4 berarti 18,1 seharusnya. Kalau itu naiknya 0,3 dengan keadaan seolah-olah belum ada payung hukumnya. Kok ada payung hukum seperti ini ya tentunya kita naiknya harusnya tinggi. Ya. Karena undang-undang perpajakan yang sekarang ada ini, ada undang-undang perpajakan setingkat dengan Jepang maupun dengan negara lain. Ini luar biasa. Kenapa? Karena semua pihak yang namanya monitoring perpajakan itu atau nomor identitas tunggal atau single identification number, itu semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak termasuk yang rahasia. Dasar hukumnya Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 2017. Bayangin, instansi itu Pempus Pemda, lembaga itu DPR, MPR, BI, BPK, asosiasi pengusaha-pengusaha, dan pihak-pihak lain yang terkait di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak termasuk yang rahasia. Yang rahasia itu Undang-Undang 9 2017 mengatakan rahasia di perbankan nggak berlaku bagi pajak. Yang dirubah itu tetap yang tadi. Belum ada perintah. Ya. Oke. Rahasia perbankan tidak berlaku bagi pajak. Rahasia di penanam modal undang-undang tidak juga rahasia, tidak berlaku bagi pajak. Undang-undang di bank syariah juga nggak berlaku. Semua rahasia tidak berlaku bagi pajak. Nah, inilah kekuatan dan semua pihak wajib. Kalau kita melaksanakan ini sesuai perintah undang-undang, tentunya tax ratio kita harusnya naiknya tinggi sekali. Dengan adanya data ini, maka data ini harus kita adakan namanya analisis link and match. Kalau kita mengadakan analisis link and match, maka akan terbentuk yang namanya transparansi. Kalau transparansi sudah terbentuk, nanti itu semua pihak di Indonesia terpaksa jujur.
seperti kita naik mobil dari Semanggi ke Bundaran Senayan. Para pihak tidak berani, para pengemudi tidak berani angkat handphone, terus tidak pakai safety belt, itu pasti akan kena denda 500. Jadi kita terpaksa jujur. Jadi dibuat ini sistem. Kita harus sistem. Kalau ada sistemnya kita terpaksa. Kalau ini terlaksana, maka tentu tax ratio naik otomatis. Karena korupsi pun juga bisa dibuka. Karena data yang dimiliki oleh pajak itu seharusnya di atasnya PPATK. Kok PPATK itu hanya rekening-rekening yang mencurigakan, kok di pajak semua saldo rekening akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib diserahkan ke pajak. Ya, jadi inilah rahasianya bahwa pajak itu benar-benar mempunyai monitoring perpajakan atau SIN itu yang luar biasa kewenangannya sebagaimana tertuang di dua undang-undang ini. Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 tahun 2017. Ini gambarannya dan bagaimana kalau kita gambarkan. Ini gambarannya tadi yang kami gambarkan. Di sini kelihatan sekali bahwa kalau ini analisis link and match maka transparansi. Maka semua pihak di Indonesia terpaksa jujur. Kok jujur ya namanya kepastian hukumnya akan terwujud. Ya. Mencegah korupsi terlaksana, benar negara naik. Tarif pajak bisa diturunkan? Bisa. Ini tingkat kepatuhan meningkat kok. Ya. Tax ratio naik. Semua utang dekat Pak Handi, insya Allah bisa terjawab. Kok 18% sekarang 10%, kok 8% misalnya kalikan 210, itu kan udah 1.600 Pak. Berapa tahun insya Allah bisa teratasi. Jadi itu namanya SIN-SUN. SIN bisa menyelesaikan semua utang negara. Ya, jadi inilah gambaran-gambaran. Tapi kami mohon maaf, kami tidak bisa menggambarkan semuanya karena kami terus terang aja ini lagi di luar sehingga persiapan kami belum ini. Tapi kalau ada yang ingin kurang jelas, kami siap untuk memberikan tanggapannya. Dan untuk tax ratio ini, tahun 2005 kami sudah menyiapkan undang-undang bagaimana meningkatkan tax ratio. Itu hanya melanjutkan dalam membentuk dan menyempurnakan SIN atau nomor identitas tunggal. Itu undang-undangnya. Undang-Undang 13 tahun 2005. Jadi sebetulnya kami sudah menyiapkan semuanya untuk bagaimana kalau tax ratio supaya tetap naik tapi berdasarkan undang-undang dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sekarang mungkin teman-teman pernah membaca ada suatu online yang saya baca, penerimaan pajak dari PPh 21. PPh 21 itu karyawan pajak itu bayar pajaknya tahun 22 atau 23 itu 200 triliun setahun karyawan. Tapi PPh orang pribadi artinya mungkin ya ada pemiliknya dan segala macam itu bayar pajaknya satu tahun hanya 12 triliun atau 6% daripada karyawannya. Itu yang data itu beredar di mana-mana ya, jadi data online. Itu saya kira gambaran pertama dari kami, dan kalau kami jelaskan terlalu detail, saya takutnya waktunya enggak ini. Tapi kalau ada yang mau tanya Pak Iksan, silahkan ya, teman-teman yang ingin tanya soal bagaimana soal tax ratio, kami mencoba untuk nanti menjawabnya. Kira cukup sekian dan terima kasih.